Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2421, percaya atau tidak. Elder Shunlian, apakah Anda akan membunuh Chu Feng itu sendiri? Mendengar kata-kata ini, ekspresi patriark klan surgawi Kong berubah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kong Shunlian akan meminta perintah untuk membunuh Chu Feng. Ini masalah kelangsungan hidup klan kita, dan bawahanku tidak akan pernah ragu untuk mati, kata Kong Shunlian. Kakak Shunlian, biarkan aku melakukan ini, kata Kong Moyu. Dia sudah lama menyimpan dendam terhadap Chu Feng karena menentangnya, jadi dia ingin membunuh Chu Feng sendiri. Aku punya rencana. Membunuh Chu Feng dapat mencegah klan surgawi Kongku didiskusikan oleh orang luar, kata Kong Shunlian. Rencana apa? Tanya patriark klan surgawi Kong. Faktanya, dia datang ke sini hari ini untuk berdiskusi dengan anggota klan selama dia mengkhawatirkan dua hal. Salah satunya adalah biksu tua berpakaian sipil di belakang Chu Feng. Yang kedua adalah bahwa Chu Feng sekarang menjadi tamu klan surgawi Kong. Jika Chu Feng langsung dipenggal di klan, orang mungkin akan dibahas. Jika Kong Shunlian benar-benar memiliki cara untuk menghindari pembicaraan orang luar, itu yang terbaik. Jika Chu Feng diizinkan pergi dan kami mengikutinya dan mengejarnya secara rahasia, kami takut kecelakaan akan terjadi. Lagi pula, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi dan pewaris Grandmaster Kai Hong, jadi mungkin ada beberapa berarti kita tidak menyadarinya. Menurutku, cara terbaik untuk membunuh Chu Feng adalah di dalam klan, kata Kong Shunlian. Benar. Semuanya mengangguk setuju. Tetapi jika Chu Feng terbunuh di dalam klan surgawi Kong, orang pasti akan dikritik. Strategi saya sangat sederhana. Saya akan disalahkan untuk ini, kata Kong Shunlian. Kamu datang untuk mengaji, bagaimana kamu mengaji? Mata Kong Yuehua menunjukkan kekhawatiran. Chu Feng ingin pergi, jadi kita biarkan dia pergi. Aku bisa tinggal di sisinya atas nama mengirimnya pergi, dan kemudian aku akan membunuhnya di jalan, kata Kong Shunlian. Jika kamu mengantarnya pergi, maka jika Chu Feng mati, masih akan sulit bagi kami, klan surgawi Kong, untuk memisahkan hubungan, kata Kong Moyu. Aku bisa, atas namaku sendiri, menanggung tugas membunuhnya, kata Kong Shunlian. Benar-benar tidak mungkin. Jika ini terjadi, kamu akan dikejar dan dibunuh oleh biksu tua itu, dan klan surgawi Kong kami tidak dapat mentolerirmu. Kebijaksanaan hidupmu akan hancur, kata Kong Yuehua. Seluruh hidupku tidak seberapa dibandingkan dengan masa depan klan surgawi Kong, kata Kong Shunlian. Kakak Shunlian, maksudmu adalah kamu membawa Chu Feng dan Wang Qiang keluar dulu, kan? Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa setelah kamu membawa mereka keluar dari klan surgawi Kong, kamu tidak akan membiarkan mereka pergi? Kalau begitu maksudmu Chu Feng dan Wang Qiang harus dipenggal di dalam klan surgawi Kong, dan klan surgawi Kongku harus dituduh tidak berperi kemanusiaan. Kong Shunlian balik bertanya. Tentu saja aku tidak bermaksud begitu, tapi aku tidak mempercayaimu. Lagi pula, kamu membela Chu Feng berkali-kali sebelumnya, bahkan ketika Ruo Zeng dibunuh oleh Chu Feng, kamu tidak berbicara Ruo Zeng, tapi ke arah itu Chu Feng. Kong Moyu berkata dengan dingin. Aku percaya padamu. Namun, pada saat ini, patriark dari klan surgawi Kong tiba-tiba berbicara. Tuan Patriark? Ekspresi Kong Moyu berubah drastis, tetapi dia masih ingin berbicara. Tetapi sebelum Kong Moyu selesai berbicara, patriark dari klan surgawi Kong melirik semua orang dan bertanya, mengorbankan dirimu untuk menyelesaikan perlombaan, siapa di antara kamu yang dapat melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, semua orang diam, termasuk Hujan Kong Ing.
Mereka semua tahu apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar memikul keburukan membunuh Chu Feng dan Wang Qiang sendirian. Belum lagi biksu tua misterius dengan pakaian biasa, mungkin banyak orang saleh di alam biasa Bailian akan mengejar dan membunuh mereka. Kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi ini bukan misteri, yang terpenting adalah merusak reputasi dan mempengaruhi generasi mendatang. Mereka tidak mau menanggung keburukan semacam ini. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Patriark, mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Ini hanya penatua Xunlian, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ini terlalu bersalah padamu, kata kepala klan-klan surgawi Kong. Patriark, Xunlian memiliki kehidupan yang lama, jadi dia tidak akan berumur panjang. Orang tua ini, kata Kong Xunlian. Karena itu masalahnya, penatua Xunlian, kapan kamu akan melakukannya? Tanya Patriark klan surgawi Kong. Masalah ini sangat penting. Seharusnya lebih cepat daripada nanti. Hari ini aku akan membiarkan Chu Feng pergi dan membunuhnya di jalan, kata Kong Xunlian. Kalau begitu, penatua Lao Xunlian akan terlibat dalam masalah ini. Di masa depan, meskipun di permukaan, kamu bukan lagi anggota klan surgawi Kongku, tetapi diam-diam, klan surgawi Kongku akan tetap melindungimu. Kata kepala klan surgawi Kong. Tidak, masalah ini sudah selesai, dan tidak perlu melindungiku. Aku bukan lagi anggota klan surgawi Kong baik di tempat terbuka maupun di kegelapan. Pergi. Pada saat ini, Chu Feng dan Wang Qiang berkonsentrasi mengatur formasi tak terlihat untuk menghindari keabadian. Tetapi ketika Kong Xunlian tiba-tiba datang berkunjung, keduanya harus menyembunyikan formasi dan keluar untuk menerima Kong Xunlian. Setelah Kong Xunlian memasuki ruang tamu, dia melihat sekeliling dengan bermartabat, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang menonton di luar aula, dia berlutut di depan Chu Feng dan Wang Qiang dengan plok. Senior, apa yang kamu lakukan? Chu Feng dan Wang Qiang tampak terkejut. Teman muda Chu Feng, teman muda Wang Qiang, orang tua ini tidak kompeten, kata Kong Xunlian meminta maaf. Chu Feng dan Wang Qiang saling memandang, dan kemudian bertanya bersama, Senior, apa yang terjadi? Kong Xunlian tidak menyembunyikan apapun, tetapi memberitahu Chu Feng dan Wang Qiang semua tentang kejadian itu. Termasuk ramalan guru nabi, keputusan klan surgawi Kong, dan dia memberitahu klan surgawi Kong bahwa dia secara pribadi akan membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Tapi ada satu hal lagi yang klan surgawi Kong tidak tahu, Kong Xunlian tidak berniat untuk benar-benar membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Sebaliknya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa Chu Feng dan Wang Qiang dengan aman dari klan surgawi Kong dan mengantar mereka pergi. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal untuk membunuh kedua saudara laki-lakiku hanya karena seekor anjing, ramalan Nabi omong kosong. Wang Qiang sangat marah. Ini memang tidak masuk akal, tetapi tampaknya pikiran klan surgawi Kong telah diselesaikan. Dibandingkan dengan Wang Qiang, Chu Feng jauh lebih tenang. Jadi, kamu tinggalkan klan surgawi Kong sekarang, dan aku akan mengantarmu pergi, kata Kong Xunlian. Tapi senior, jika kamu melakukan ini, kamu akan menjadi musuh klan surgawi Kong, kata Chu Feng. Heh. Pada saat ini, Kong Xunlian tersenyum, dan senyumnya bermakna, saya sudah lama ingin mengesampingkan hubungan saya dengan ras yang tidak baik dan tidak adil, tetapi saya telah memikirkan tentang cerita di dalam dari beberapa leluhur, dan saya tidak dapat menanggungnya. Tapi teman kecil Chu Feng, teman kecil Wang Qiang, saya dapat melihat bahwa Anda pasti bukan orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Anda juga bukan orang pengkhianat besar. Dan kalian berdua adalah dibawa oleh saya. Saya membawa Anda ke sarang harimau ini, dan saya juga harus mengantar Anda pergi. Jika tidak, lelaki tua itu akan merasa tidak nyaman. Oke, jangan ragu lagi,
Masalahnya diselesaikan seperti ini. Aku akan membawa kalian berdua sekarang. Berita meninggalkan klan surgawi Kong akan menyebar, dan kemudian aku akan mengantarmu pergi. Setelah Kong Shunlian selesai berbicara, dia berjalan keluar. Kakak, bisakah kita mempercayai lelaki tua ini? Cara apa yang harus saya lakukan? Aku. Jika kita mati di dalam klan surgawi Kong, maka klan surgawi Kong akan tetap membawa nama buruk. Jika kita mati di luar klan surgawi Kong, maka itu tidak ada hubungannya dengan klan surgawi Kong. Wang Qiang berkata kepada Chu Feng, dia tidak mempercayai Kong Shunlian. Apa yang kamu khawatirkan adalah apa yang aku khawatirkan. Tapi seluruh klan surgawi Kong, siapa lagi yang bisa kita percayai sekarang selain Kong Shunlian? Kami memilih untuk mempercayainya, setidaknya kami masih memiliki beberapa peluang, dia benar-benar akan mengantar kita pergi. Jika kita tidak mempercayainya, seperti yang dia katakan, klan surgawi Kong akan membunuh kita bagaimanapun juga. Maka kita akan benar-benar mati di sini. Itu hilang, kata Chu Feng. Lalu maksudmu, lakukan apa yang dia katakan? Wang Qiang bertanya. Cobalah, jika dia benar-benar layak untuk diandalkan, kita bisa melarikan diri dengan aman, dan kita akan mengingat kebaikannya. Namun, jika dia benar-benar punya rencana lain dan ingin menyingkirkan kita di jalan, maka kita, bukan ikan di talenan, biarkan mereka membantai kita. Setelah mengatakan itu, Chu Feng mengeluarkan pedang dewa jahat dan memegangnya di tangannya. Dan pada saat ini, pedang dewa jahat bergetar sedikit seolah-olah mengetahui segalanya, dan aura yang kuat diteruskan ke Chu Feng di sepanjang telapak tangan Chu Feng. Itu seperti memberitahu Chu Feng bahwa itu siap untuk membunuh. Bab 2422 pertempuran sudah dekat. Di bawah propaganda yang disengaja Kong Shunlian, berita bahwa Chu Feng dan Wang Qiang meninggalkan klan surgawi Kong dengan cepat menyebar. Mengenai hal ini, orang-orang di luar klan surgawi Kong masih belum jelas, tetapi mereka yang menjadi tamu di dalam klan surgawi Kong dapat memikirkan alasannya. Dari sudut pandang mereka, Chu Feng dan Wang Qiang adalah tamu terhormat dari klan surgawi Kong, tetapi mereka diprovokasi oleh Kong Ruozeng seperti itu, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak menerima perlakuan dari para tamu terhormat. Siapapun itu akan marah di hati mereka, dan kebanyakan dari mereka tidak akan tinggal lama di sini. Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng dan Wang Qiang ingin pergi karena bencana yang akan segera terjadi. Klan surgawi Kong ingin membunuh Chu Feng dan Wang Qiang, tetapi memilih untuk pergi adalah satu-satunya cara bagi Chu Feng dan Wang Qiang untuk melarikan diri. Apalagi mereka tidak bisa berkata apa-apa, mereka harus menyembunyikan fakta bahwa klan surgawi Kong ingin membunuh mereka. Jika dipublikasikan, klan surgawi Kong akan bertindak sembarangan secara langsung di depan semua orang. Ketika masalah ini menyebar, Chu Feng dan Wang Qiang meninggalkan klan surgawi Kong di depan semua orang. Kong Shunlian, dengan alasan dia tidak ingin orang luar mengganggu Chu Feng, mengantar mereka berdua pergi. Yang Abadi membawa Chu Feng pergi dan menghilang dalam sekejap, dan para tamu yang ingin menjalin hubungan dengan Chu Feng juga tidak memiliki kesempatan. Satu persatu, mereka semua siap untuk pergi dari sini dengan kekecewaan itu. Namun, tepat ketika orang-orang hendak pergi, transmisi suara rahasia terdengar di telinga para tamu asing. Semuanya, jangan buru-buru bubar. Berpura-pura pergi dulu, lalu pergi ke Tenggara. Di sana, kamu tidak hanya bisa melihat dua teman kecil Chu Feng dan Wang Qiang, tapi kamu juga bisa melihat wajah sebenarnya dari klan surgawi Kong. Begitu suara ini terdengar, ekspresi semua orang yang mendengar transmisi suara itu berubah, dan beberapa orang bahkan siap bertanya siapa transmisi suara itu. Namun, pada saat berikutnya, suara itu terdengar lagi di telinga semua orang.
Jangan tanya siapa aku, dan jangan katakan apa-apa. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat apa-apa, dan hidupmu akan dalam bahaya. Mengenai kata-kata semacam ini, beberapa orang mengira itu adalah lelucon, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak percaya sama sekali, dan memilih untuk langsung pergi. Tapi banyak orang masih mempercayainya, lagi pula, mereka sudah lama menunggu Chu Feng di sini. Jika Anda memilih untuk pergi sekarang, Anda benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika mereka mendengarkan orang yang mentransmisikan suara, setidaknya mereka memiliki beberapa peluang jika mereka pergi ke Tenggara, jadi mereka semua ingin mencobanya. Pada saat ini, Kong Shunlian memimpin Chu Feng dan Wang Qiang, dan dengan cepat menuju Tenggara. Kecepatan abadi yang sebenarnya terlalu cepat, dan dia meninggalkan lingkup pengaruh klan surgawi Kong dalam sekejap mata. Tapi tiba-tiba, Kong Shunlian berhenti. Dia menatap langit kosong di belakangnya dengan mata dingin, dan berkata, "Mengapa kamu terus mengikutiku?" Ketika Kong Shunlian mengatakan ini, Chu Feng dan Wang Qiang terkejut. Dewa. Jahat pedang di tangan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengepal erat. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang salah. Bas. Seperti yang diharapkan, setelah suara Kong Shunlian jatuh, ruang kosong itu sedikit bergetar, dan segera sosok ketiga tetua itu muncul. Ketiganya adalah sesepuh tertinggi dari klan surgawi Kong, dan seperti Kong Shunlian adalah makhluk abadi sejati. Dua di antaranya baru saja keluar dari bea cukai, dan pemimpinnya adalah Kong Moyu. Kakak Shunlian, kapan kamu akan menunggu jika kamu tidak melakukannya sekarang? Kata Kong Moyu kepada Kong Shunlian. Aku bilang aku bisa melakukannya, jadi aku akan melakukannya. Mengapa kamu mengikutiku? Mungkinkah kamu tidak percaya padaku? Kong Shunlian bertanya dengan suara dingin. Saat ini, ada kemarahan yang kuat dalam dirinya. Mata. Bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, hanya saja hidup dan mati Chu Feng terkait dengan kelangsungan hidup keluarga kita, jadi kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kong Moyu tersenyum ringan, dan berkata, lakukan, bunuh dia, dan semuanya akan berakhir. Aku akan pergi kepadamu, hidup dan mati kakakku terkait dengan hidup dan matimu. Apakah menurutmu kakakku adalah leluhurmu? Wang Qiang mengutuk. Kata-kata besar. Kong Moyu mengedutkan alisnya, angin tidak naik, awan tidak naik, tidak ada perubahan di dunia, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan. Tapi pada saat ini, baik Chu Feng dan Wang Qiang merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari segala arah. Niat membunuh terlalu kuat, seolah-olah di saat berikutnya, mereka akan mati di sini tanpa meninggalkan tulang. Desir. Tetapi pada saat ini, Kong Shunlian, yang berdiri di depan Chu Feng dan Wang Qiang, mengangkat lengannya, dan niat membunuh menghilang seketika. Kong Moyu, apa maksudmu? Kong Shunlian bertanya dengan dingin. Pada saat ini, Chu Feng dan Wang Qiang mengerti. Niat membunuh yang menakutkan sebelumnya bukannya tidak berdasar, itu dilakukan oleh Kong Moyu. Kong Moyu bahkan tidak bergerak, tetapi dia memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan tidak ada perubahan di dunia. Untungnya, Kong Shunlian ada di sana, jika tidak Chu Feng dan Wang Qiang akan mati di tangan Kong Shunlian. Akibatnya, cengkeraman Chu Feng pada pedang dewa jahat semakin erat, dan dia bahkan tidak yakin apakah pedang dewa jahatnya benar-benar bisa bersaing dengan makhluk abadi sejati. Lagi pula, keabadian sejati adalah eksistensi yang melampaui batas manusia. Nama keabadian sama sekali tidak salah, itu memang terlalu kuat. Apa maksudku? Aku masih ingin bertanya apa maksudmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak membunuh mereka, tetapi kamu benar-benar menghentikanku membunuh mereka. Kamu benar-benar ingin mengawal mereka pergi,
bukan untuk membunuh keluargaku," kata Kong Moyu dengan marah. "Kakak Shun Lian, keselamatan balapan lebih penting dari apapun. Sebaiknya kamu singkirkan mereka berdua dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak mengingat hubungan lama dan bersikap kasar padamu." Heh. Pada saat ini, Kong Shun Lian, yang awalnya marah, tiba-tiba tersenyum di sudut mulutnya, dan amarah di matanya juga menghilang. Desir. Tiba-tiba, Kong Shun Lian memutar pergelangan tangannya, dan tombak perak muncul di telapak tangannya. Gemuruh. Segera setelah tombak muncul, situasinya tiba-tiba berubah, dengan kilat dan guntur, seolah-olah dunia dikendalikan olehnya. Itu adalah prajurit leluhur yang sebenarnya. Di tangan Kong Shun Lian, prajurit leluhur ini membawa kekuatannya ke titik ekstrim. Keduanya diundang oleh saya. Saya bersumpah untuk menjaga mereka tetap aman. Jika kamu harus membunuhnya, bunuh aku dulu, kata Kong Shun Lian. Benar saja, kamu ingin menghakimi klan. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat muncul di mata Kong Moyu. Swish, swish, swish. Saat berikutnya, Kong Moyu dan dua tetua tertinggi lainnya memiliki prajurit leluhur tambahan di tangan mereka. Tiba-tiba, dunia ini dikendalikan oleh nafas dari 4 dewa sejati, angin bertiup kencang, hujan turun tiba-tiba, bahkan tanah bergetar hebat, dan bahkan kehampaan menunjukkan tanda-tanda fragmentasi. Sepertinya saat berikutnya, dunia ini akan berubah menjadi neraka. Kakak Shun Lian, kamu harus memikirkannya. Menghakimi keluarga adalah kejahatan serius. Kami berhak mengeksekusimu segera, kata salah satu tetua. Bahkan jika mereka mati, aku akan melindungi mereka berdua untuk pergi hari ini, kata Kong Shun Lian. Dia sangat tenang ketika mengucapkan kata-kata ini, dan terlihat bahwa dia sudah membuat keputusan. Adapun Chu Feng dan Wang Qiang, hati mereka tergerak, mereka akhirnya bisa memastikan sikap Kong Shun Lian. Hanya memikirkannya, Chu Feng dan Wang Qiang secara alami sangat tersentuh ketika Kong Shun Lian berbalik melawan rasnya demi 2 orang luar. Kakak Shun Lian, meskipun kita berdua adalah makhluk abadi sejati peringkat pertama, tetapi kamu memiliki 1 lawan 3. Bagaimana menurutmu berapa banyak peluang yang kamu miliki untuk menang? Penatua lainnya berkata dengan sinis. Maksudnya adalah bahwa Kong Shun Lian pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Siapa yang memberitahumu bahwa dia 1 lawan 3? Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka bertiga, Kong Moyu. Bab 2423 Harta Karun. Siapa itu? Suara tiba-tiba itu membuat Kong Moyu dan yang lainnya tegang, dan buru-buru menoleh untuk menunggu dan melihat. Dan pada saat ini, ruang di belakang mereka mulai terdistorsi, dan segera sesosok muncul. Yang ini terlihat seperti pria paruh baya, dia tidak hanya mengenakan pakaian klan surgawi Kong, tetapi dia juga memiliki token klan surgawi Kong yang tergantung di pinggangnya. Kultivasi berada di puncak leluhur bela diri. Yang ini, belum lagi Kong Moyu bertiga, bahkan Kong Shun Lian saling kenal. Namun, melihat ini, mata mereka penuh kewaspadaan. Jika pihak lain benar-benar hanya puncak martial ancestor, tidak mungkin untuk mengikuti kecepatan mereka, jadi mereka telah menyimpulkan bahwa orang di depan mereka bukanlah klan surgawi Kong yang mereka kenal, tetapi mungkin seorang penipu. Siapa kamu? Kong Moyu bertanya dengan dingin. Menurutnya, klannya menyamar, jadi klan yang sebenarnya mungkin sudah mati. Tidak masalah siapa aku. Sambil berbicara, pria misterius itu merobek pakaiannya dan token di pinggangnya, dan melemparkannya ke kejauhan. Pada saat ini, wajahnya juga berubah, tetapi dia menjadi seorang pria dengan bekas luka di seluruh wajahnya, tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dia masih menyembunyikan identitasnya.
Lalu mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu berpura-pura menjadi anggota klan surgawi Kong saya? Tanya penatua tertinggi klan surgawi Kong. Tidak masalah mengapa saya di sini, yang penting adalah saya telah menyelinap ke klan surgawi Kong selama beberapa hari. Dan saya kebetulan ada di sana ketika Anda mengadakan pertemuan rahasia itu. Jadi, Anda Kong surgawi klan, aku sudah tahu masalah membunuh Chu Feng hanya dengan mengandalkan ramalan dari ramalan master. Desir. Begitu suara itu jatuh, prajurit leluhur di tangan Kong Moyu melambai. Dalam sekejap, cahaya pedang menyala, kekuatan mengalir, kekosongan hancur, bumi runtuh, dan kekuatan yang paling menakutkan membombardir orang misterius itu. Kong Moyu ini mencoba membunuh orang. Namun, dengan lambaian lengan baju besar itu, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang kuat menyapu kehampaan, secara tak terduga menghalangi serangan Kong Moyu, sang abadi sejati. Pedang panjang itu adalah senjata leluhur. Dan yang paling penting, jika dia mampu memblokir serangan Kong Moyu, itu berarti dia setidaknya abadi sejati peringkat pertama. Kamu ingin membunuh orang untuk membungkam mereka? Tidak ada gunanya, kecuali kamu membunuh semua tamu di sini. Jika tidak, berita hari ini ditakdirkan untuk menyebar, pria misterius itu tersenyum aneh. Namun saat ini memang banyak sekali orang yang mendekat jauh dari sini. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menerima transmisi suara dari orang misterius tersebut dan tidak mengetahui kebenarannya, tetapi ingin mencari tahu. Lihat, ada perkelahian di sana. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Orang yang mengirimkan suara itu kepada kita tidak membohongi kita. Kekuatannya sangat kuat, aku khawatir itu bukan marshal leluhur yang bergerak, mungkinkah abadi sejati? Benar abadi? Bukankah itu tetua tertinggi klan surgawi Kong, Kong Shunlian? Bahkan dewa abadi yang legendaris telah diserang. Apa yang terjadi? Kalian berdua teman, Chu Feng dan Wang Qiang, seharusnya tidak berada dalam bahaya. Benar. Pertempuran antara makhluk abadi yang sebenarnya begitu kuat, bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, mereka masih dapat ditemukan oleh orang-orang. Menjauh. Setelah orang-orang ini melihat kekuatan dan pengaruh seperti itu, sebagian kecil dari mereka merasa takut dan buru-buru berbalik dan pergi. Bagaimanapun, keabadian sejati terlalu kuat, dan mereka takut terlibat di dalamnya dan mati dengan menyedihkan di sini. Tetapi sebagian besar orang memilih untuk tetap tinggal, mereka semua ingin melihat apa yang terjadi. Jadi tidak hanya mereka tidak kembali, tetapi mereka menggunakan berbagai metode untuk mempercepat langkah mereka dan dengan cepat bergegas menuju ke arah di mana Chu Feng dan yang lainnya berada. Sudahkah kamu mempublikasikan masalah ini? Kong Moyu mengangkat alisnya terbalik, dan sepasang mata licik bersinar dengan cahaya redup. Kenapa? Kamu takut? Karena kamu berani melakukannya, jangan takut, kata pria misterius itu dengan senyum tipis, menghadap Kong Moyu yang siap membunuh. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Siapa kamu? Dua penatua tertinggi lainnya dari klan surgawi Kong bertanya bersama. Mata mereka juga dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak masalah siapa aku, selama kamu tahu. Jadi hari ini, aku akan melindungi Chu Feng dan pergi dengan selamat, kata orang misterius itu. Xuan Langlang. Setelah mengatakan itu, prajurit leluhur yang sebenarnya berjabat tangan mengambil inisiatif untuk menyerang Kong Moyu dan mereka bertiga. Kamu masih ingin melindungi Chu Feng? Kupikir kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kong Moyu mencibir, lalu bertarung dengan orang misterius itu. Dua keabadian sejati saling berhadapan secara langsung, belum lagi ruang ini dipaksakan, dan langit runtuh dan bumi hancur. Buntutnya bahkan lebih bergolak, dengan angin kencang dan kilat, seperti badai kiamat, menyapu ke segala arah. Di sini, ini bukan lagi dunia, ini lebih seperti neraka.
neraka yang penuh dengan kekuatan maut. Aku akan menghentikannya. Kalian berdua pergi dan bunuh pengkhianat itu Kong Shunlian, kata Kong Moyu keras sambil melawan pria misterius itu. Kedua penatua tertinggi tidak mengabaikan dan buru-buru mengepung Kong Shunlian, tetapi mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi bertanya, "Saudara Shunlian, apakah Anda masih terobsesi?" Bahkan tidak berpikir untuk membunuh Chu Feng dan Wang Qiang, dua teman kecil. Kong Shunlian mengeluarkan mangkuk tembaga setelah mengucapkan kata-kata ini, dan ketika mangkuk tembaga itu diangkat, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyelimuti Chu Feng dan Wang Qiang. Di saat berikutnya, dan meskipun cahaya keemasan itu transparan, ia tetap mempertahankan bentuk dan tekstur mangkuk tembaga itu. Yang terpenting, dengan mangkuk tembaga di tubuhnya, Chu Feng dan Wang Qiang, dua spiritualis dunia jubah abadi, merasakan rasa aman yang luar biasa. Mangkuk tembaga ini adalah harta pelindung tubuh, hanya boleh keluar, tidak boleh masuk. Yang paling penting adalah pertahanan mangkuk tembaga ini sangat kuat, seolah-olah makhluk abadi sekalipun tidak dapat menembus mangkuk tembaga ini. Yang paling mengejutkan Chu Feng dan Wang Qiang adalah bahwa mangkuk tembaga memancarkan aura yang akrab tidak peduli di dalam atau di luar. Itu adalah aura Kong Shunlian. Seolah-olah mangkuk tembaga ini adalah Kong Shunlian. "Saudaraku, ini mangkuk ini." Wang Qiang merasakan ada yang tidak beres dan menatap Chu Feng. Senior Kong Shunlian memutuskan untuk mengorbankan hidupnya untuk melindungi kita. Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk melihat Kong Shunlian, matanya dipenuhi kekaguman dan emosi. Baik dia maupun Wang Qiang melihat keunikan mangkuk ini. Mangkuk ini adalah harta karun, tidak diragukan lagi, tetapi jika hanya mengandalkan poin ini, mangkuk ini tidak dapat melakukannya, bahkan makhluk abadi sejati pun tidak dapat memecahkannya. Saat ini, alasan mangkuk ini bisa memiliki kekuatan seperti itu adalah karena mangkuk ini memiliki hubungan yang baik dengan Kong Shunlian. Ini adalah harta yang dikaitkan dengan Kong Shunlian dengan mengorbankan nyawanya. Dengan kata lain, kecuali Kong Shunlian mati, jika tidak kekuatan mangkuk ini tidak akan melemah. Singkatnya, ketika Kong Shunlian menaruh mangkuk tembaga pada Chu Feng dan Wang Qiang, itu berarti dia akan melindungi Chu Feng dan Wang Qiang dengan nyawanya. Namun, Kong Shunlian dan Chu Feng sudah saling kenal dalam waktu yang singkat. Agar layak dengan hati nuraninya sendiri, dia berbalik melawan rasnya sendiri dan melindungi Chu Feng dan keduanya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak tergerak oleh ini? Pada kenyataannya, bahkan pandangan Wang Qiang terhadap Kong Shunlian saat ini menjadi rumit. Bab 2424 Kebenaran terungkap. "Kakak Shunlian, kamu menggunakan harta hidupmu untuk melindungi mereka. Apakah kamu benar-benar ingin mati?" Melihat mangkuk tembaga itu, kedua tetua itu juga menunjukkan keterkejutan dan rasa malu. Lagi pula, mereka dari ras yang sama, bahkan sebelum itu, mereka telah menduga bahwa Kong Shunlian mungkin akan mengkhianati ras tersebut. Namun, mereka belum siap untuk membunuh Kong Shunlian. "Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum mengenalku, Kong Shunlian. Biarkan aku pergi dengan dua teman kecilku hari ini, atau bunuh aku dan mereka bersama," kata Kong Shunlian sambil tersenyum. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada rasa malu atau takut sama sekali, sebaliknya, itu lebih seperti lelucon. Saat ini dia tidak lagi takut mati, dia benar-benar memutuskan untuk melindungi Chu Feng dan keduanya dengan harga kematian. "Kakak Shunlian, sejujurnya, kami benar-benar tidak tega membiarkan kami membunuhmu. Tapi kepentingan ras di atas segalanya. Hari ini meski kami tidak tahan, kami harus membunuhmu." Setelah mengatakan itu, kedua tetua tertinggi mereka semua menembak. "Kalau begitu mari kita bertempur dengan sepenuh hati." Kong Shunlian juga memegang tentara leluhur di tangannya dan bertarung dengan dua tetua tertinggi.
Tiba-tiba, dunia ini tidak hanya keduanya yang bertarung, tetapi telah menjadi lingkaran pertempuran untuk 5 makhluk abadi sejati. Kekuatan semacam itu tiba-tiba berlipat ganda, dan riak energi yang menakutkan juga memperluas jangkauannya lagi. Tapi sekarang, orang-orang yang datang ke sini dengan mengagumi Chu Feng secara bertahap mendekat. Tetapi ketika mereka melihat langit yang gelap, awan gelap melonjak, tetapi lingkaran pertempuran yang sering memancarkan cahaya menyilaukan, mereka tidak berani mendekatinya sama sekali. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Saya cukup beruntung untuk menyaksikan 2 makhluk abadi yang sebenarnya bertarung, tetapi kekuatan itu jauh lebih lemah dari hari ini. Tampaknya makhluk abadi yang sebenarnya hari ini lebih kuat. Apa yang terjadi? Para penonton tidak berani mendekat, Anda bisa hanya menonton dari kejauhan, dan dalam hal ini, kebanyakan orang tidak dapat melihat situasi sebenarnya dengan jelas dan tidak tahu apa yang terjadi. Biarkan orang tua itu melihatnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah berdiri di depan kerumunan. Setelah lelaki tua itu muncul, banyak orang mencemooh. Ada banyak orang yang hadir. Meskipun ada orang dari semua tingkatan, ada juga ahli di puncak leluhur bela diri. Bahkan master di puncak leluhur bela diri tidak dapat melihat melalui situasi sebenarnya di lingkaran pertempuran abadi yang sebenarnya, apa yang bisa dilakukan orang tua ini. Seolah menyadari keraguan semua orang, lelaki tua itu melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan penampilannya. Ini adalah seorang lelaki tua dengan kulit gelap dan wajah seperti kuda, tetapi dengan rambut beruban dan temperamen yang luar biasa. Ternyata Zhuge senior yang sudah lama tidak lahir. Setelah melihat lelaki tua ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Orang tua ini, bernama Zhuge Mingran, adalah orang besar. Apa yang paling tidak dimiliki oleh alam biasa Bailian adalah spiritualis dunia jubah abadi, dan aku, Zhuge Mingran, adalah spiritualis dunia jubah abadi tingkat pola ular. Dapat dikatakan sebagai keberadaan terkenal di alam biasa Bailian. Semuanya, jangan khawatir, tunggu orang tua itu menontonnya, dan kamu akan tahu yang sebenarnya. Mata Zhuge Mingran menjadi cerah, seperti 2 matahari kecil. Dan riak energi yang bergejolak serta asap dan debu yang mengamuk semuanya ditembus oleh matanya yang cerah. Perlahan-lahan, Zhuge Mingran dapat dengan jelas melihat situasi di mana Chu Feng dan yang lainnya berada. Ini sebenarnya tetua tertinggi dari klan surgawi Kong bertarung. Zhuge Mingran membuat suara terkejut. Apa? Penatua tertinggi dari klan surgawi Kong. Mendengar kata-kata ini, semua orang sama-sama tercengang. Itu benar, Kong Shunlian melawan Kong Moyu dan 3 tetua tertinggi lainnya. Namun, tetua Kong Shunlian tidak sendiri, dia juga memiliki seorang pembantu. Hanya saja aku tidak tahu orang yang bekerja sama dengan tetua Kong Shunlian, tapi dia juga benar-benar abadi. Pasti. Senior yang sudah lama tidak lahir, kan? Dan Chu Feng dan Wang Qiang juga ada di sana, tetapi keduanya dilindungi. Zhuge Mingran menyampaikan semua situasi yang dia amati kepada semua orang. UPS, Kong Moyu dan yang lainnya benar-benar akan membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Lagi pula, Zhuge Mingran adalah spiritualis dunia jubah peri tingkat ular, dan hanya dengan melihat bentuk mulut Kong Shunlian, Kong Moyu dan yang lain, dia tahu apa yang mereka katakan. Mereka benar-benar ingin membunuh Chu Feng dan Wang Qiang. Mengapa mereka melakukan ini? Semua orang bingung, tetapi mereka terkejut karena berita itu begitu meledak. Anda tahu, Chu Feng adalah tamu terhormat dari klan surgawi Kong, dan dia baru saja meninggalkan klan surgawi Kong sekarang. Sebelumnya, klan surgawi Kong masih saling mengirim dengan antusias. Jadi mengapa mereka akan membunuh Chu Feng dan yang lainnya dalam sekejap mata? Apa yang kamu bicarakan? Chu Feng terkait dengan kelangsungan hidup klan surgawi Kong, dan tampaknya ada hubungannya dengan ramalan utama.
Zhou Mingren tidak tahu apa yang terjadi, dan dia hanya bisa belajar sesuatu dari percakapan antara Kong Xunlian, Kong Moyu dan lainnya. Semuanya, berhentilah menebak. Itu adalah ramalan utama. Dia meramalkan bahwa Chu Feng akan menghancurkan klan Surgawi Kong. Oleh karena itu, klan Surgawi Kong akan terbunuh hanya karena ramalan ini. Teman kecil Chu Feng yang tidak memiliki keluhan. Klan Surgawi Kong sangat egois, mereka sia-sia karena terkenal dan jujur, sia-sia karena menjadi kekuatan kelas 1. Pada saat ini, suara seperti guntur datang perlahan dari lingkaran pertempuran ke telinga semua orang. Itu adalah orang misterius itu. Orang misterius itu sudah tahu bahwa para penonton sedang mendekat, dan menebak bahwa para penonton menebak situasinya saat ini, jadi dia berinisiatif untuk berbicara dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Benar-benar menjijikkan. Klan Surgawi Kong ingin membunuh Chu Feng dan Wang Qiang hanya karena sebuah ramalan. Chu Feng dan Wang Qiang, mereka adalah bakat langka di alam biasa 100 pemurnian saya. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi Master Kai Hong kedua dan keberadaan kedua San Haichuan. Tidak heran klan Surgawi Kong tidak membiarkan kami melihat Chu Feng dan Wang Qiang, dua teman kecil itu, ternyata berencana untuk membunuh mereka sejak lama, cemburu dengan bakat Chu Feng dan Wang Qiang, dan mereka takut mereka akan tumbuh dewasa. Bangun dan tekan klan Surgawi Kongnya. Jadi aku ingin membunuh Chu Feng sebelum dia dewasa. Sekarang, kematian Tuan Ying Ming Chao juga penuh dengan hal-hal aneh. Ying Ming Chao. Tapi bagaimanapun, itu hanya kata-kata dari keluarga mereka. Apa yang terjadi, kita tidak tahu. Aku tidak tahu, tapi kota pahlawan yang malang dihancurkan oleh klan Surgawi Kong dan Yo. Itu dia. Benar. Banyak orang meragukan apa yang terjadi saat itu, tapi itu hanya karena klan Surgawi Kong dan Yo tidak ada yang berani mengatakan apapun karena kekuatan klan. Tapi hari ini, klan Surgawi Kong benar-benar ingin membunuh Chu Feng dan Wang Qiang, dua jenius yang langka. Kami benar-benar tidak setuju dengan masalah ini. Ya, tidak. Saya akan pergi dan menyebarkan berita, sama sekali tidak membiarkan Chu Feng dan Wang Qiang mati sia-sia. Benar-benar membangkitkan kemarahan publik setelah semua orang ini datang ke sini untuk nama Chu Feng dan Wang Qiang. Tiba-tiba, beberapa orang memilih untuk pergi, mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka ingin menyebarkan berita secepat mungkin untuk melihat apakah mereka dapat menarik keabadian sejati untuk menegakkan keadilan bagi Chu Feng dan Wang Qiang. Bab 2425 Kelahiran Tentara Iblis. Kamu menarik orang-orang itu. Kong Moyu juga memperhatikan bahwa ada banyak penonton yang menonton semuanya dari kejauhan. Berpikir bahwa masalah ini telah terungkap, wajahnya menjadi pucat karena marah. Pada saat yang sama, niat membunuhnya menjadi lebih kuat dan serangannya menjadi lebih sengit. Dia ingin mengalahkan orang misterius itu secepat mungkin dan membunuhnya. Hanya saja orang misterius itu juga bukan seorang vegetarian. Dia melihat pedang panjang di tangannya, dan dia telah menyempurnakan semua jenis seni bela diri gaya pedang. Cahaya pedang berkedip, dan ada sekelompok bilah cahaya. Meskipun Kong Moyu sangat kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika kamu ingin orang tidak tahu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa sendiri. Sekarang semuanya telah dilakukan, mengapa kamu takut orang tidak akan tahu? Pria misterius itu mencibir. Bahkan jika semua orang di dunia tahu, Chu Feng akan mati hari ini. Kong Moyu meraung dengan marah dan melancarkan serangan terhadap Chu Feng dan Wang Qiang. Namun, sebelum serangan itu mendekati Chu Feng dan Wang Qiang, itu segera diselesaikan oleh orang misterius itu. Lawanmu adalah aku. Jika kamu ingin menyakiti mereka, kamu harus melewati levelku terlebih dahulu, kata pria misterius itu. Sialan.
Kong Moyu menggertakkan giginya dengan marah, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan orang misterius itu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan kepada dua tetua tertinggi lainnya, "Mengapa kalian berdua berlama-lama? Bunuh Kong Shunlian dengan cepat, lalu singkirkan Chu Feng dan Wang Qiang." Nyatanya, saat ini, Kong Shunlian berhadapan 1 lawan 2, dan dia memang dalam posisi pasif. Hanya saja pihak lain belum membunuh. Jika tidak, Kong Shunlian mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama. "Saudaraku, lihatlah. Sepertinya rumor itu benar," kata Wang Qiang kepada Chu Feng. "Rumor apa?" tanya Chu Feng. "Guan-guan, ada desas-desus tentang garis keturunan surgawi Anda. Setelah melangkah ke peri sejati, kekuatan Anda akan tertahan," kata Wang Qiang. "Ini sama sekali bukan rumor, tapi fakta, jika tidak semua makhluk abadi yang sebenarnya bertanggung jawab. Jika klan surgawi Kong dan klan surgawi You masih memiliki kekuatan darah surgawi, bagaimana mereka bisa bersaing dengan sekte pedang-pedang abadi? Buddha Guang, apakah kuil Tian memiliki pijakan yang sama?" kata Chu Feng. Yang disebut rumor ini adalah bahwa pemilik garis keturunan tingkat hari kehilangan kekuatan garis keturunan tingkat hari setelah melangkah ke peri yang sebenarnya. Apa yang disebut kekuatan ini sebenarnya hanya mengacu pada Thunder Armor dan Thunder Wings, serta Thunder Rune setelah 9 petir bersatu. Armor guntur dan sayap guntur dapat dikatakan sebagai sarana terkuat dari darah tingkat surga. Alasan mengapa saya mengatakan demikian adalah karena setelah kedua metode ini digunakan, tingkat kultivasi dapat langsung ditingkatkan 2 tingkat. Sama seperti sekarang, Kong Moyu dan orang misterius itu sama-sama abadi sejati peringkat pertama. Jika Kong Moyu telah menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings, kultivasinya dapat dipromosikan menjadi abadi sejati peringkat ketiga dalam sekejap. Bagaimana mungkin orang misterius ini menjadi lawannya saat itu? Adapun keterlambatan Kong Moyu dalam menggunakan metode ini, bukan karena dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa menggunakannya lagi. Karena Thunder Armor dan Thunder Wing sudah ditahan. Jadi, ini bukan rumor, tapi fakta. Nyatanya, tidak hanya Thunder Armor dan Thunder Wings yang tidak bisa digunakan, bahkan jalur guntur pun tidak bisa digunakan. Wow! Tiba-tiba, Kong Shunlian menyemburkan seteguk darah, dan kaki kanannya tertusuk. "Kakak Shunlian, sudah terlambat untuk berbalik sekarang," kata salah satu tetua. "Setelah membuat keputusan ini, saya tidak pernah berpikir untuk kembali." Saat Kong Shunlian berbicara, luka di kaki kanannya sembuh seketika, seolah-olah dia belum pernah terluka sebelumnya. "Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam." Kedua tetua tertinggi berbicara di sini, dan untuk pertama kalinya niat membunuh yang nyata muncul dari tubuh mereka. Tampaknya mereka berdua telah mengambil keputusan dan benar-benar memutuskan untuk membunuh Kong Shunlian. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Dari sudut pandang mereka, Chu Feng harus dibunuh. Tapi Kong Shunlian menggunakan harta kelahiran itu untuk melindungi Chu Feng dan Wang Qiang. Kecuali Kong Shunlian terbunuh, mereka tidak akan memiliki cara untuk menembus harta itu. Melihat pemandangan ini, mata Chu Feng menjadi serius, dan dia melangkah maju, siap meninggalkan harta yang melindungi mereka dan pergi keluar. "Chu Feng, kamu harus memikirkannya. Jika kamu menggunakan pedang dewa jahat, kamu mungkin tidak benar-benar bisa bertarung melawan yang abadi." Nyonya Ratu mengenal Chu Feng dengan sangat baik. Dia telah melihat bahwa Chu Feng tidak akan berdiri dan menonton, dan ingin menggunakan kekuatan pedang dewa jahat untuk bergabung dalam lingkaran pertempuran. Namun, efek samping dari pedang dewa jahat terlalu besar. Kembali ke tanah suci bela diri, ketika Chu Feng menggunakannya sekali, itu hampir membuat Chu Feng kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, lawan yang dihadapi Chu Feng bahkan lebih kuat. Jika dia benar-benar menggunakan pedang dewa jahat, maka kekuatan serangan balik juga akan lebih kuat. Chu Feng takut dia pasti akan mati. Kejadian ini awalnya disebabkan oleh saya.
Bagaimana saya bisa duduk dan melihat orang lain mati untuk saya? Sementara Chu Feng berbicara, dia mengambil beberapa langkah berturut-turut dan berjalan keluar dari harta kelahiran Kong Shunlian. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Melihat adegan ini, Wang Qiang menjadi cemas dan ingin bergegas keluar sambil berbicara, mencoba menyeret Chu Feng kembali. Harus mati. Namun, pada saat ini, dua tetua tertinggi dari klan surgawi Kong juga menemukan bahwa Chu Feng telah keluar dari harta kelahirannya. Kedua tetua tertinggi menyerang pada saat yang sama, ingin merenggut nyawa Chu Feng. Namun, pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengangkat pedang dewa jahat di tangannya. Booming pada saat ini, serangan dari dua tetua tertinggi telah mendekati Chu Feng dan meledak di luar Chu Feng, berubah menjadi riak energi yang bergejolak. Serangan itu terlalu kuat, bahkan riaknya cukup untuk menghancurkan tubuh Chu Feng berkeping-keping. Namun, saat berikutnya, belum lagi dua tetua tertinggi, bahkan Kong Shunlian, Kong Moyu, dan orang misterius itu semuanya terkejut. Chu Feng berdiri di tempatnya, tiba-tiba aman dan sehat. Itu diblokir. Bagaimana itu bisa diblokir? Mungkinkah persenjataan kaisar yang tidak lengkap itu? Terkejut, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pedang dewa jahat di tangan Chu Feng. Pada saat ini, pedang dewa jahat tidak lagi setenang sebelumnya, tidak hanya bergetar, lapisan demi lapisan api gas berwarna merah darah juga terpancar dari pedang dewa jahat, menutupi Chu Feng saat ini. Ya Tuhan, ini luar biasa. Di kejauhan, Zhuge Mingren itu juga menangkap pemandangan ini melalui pengamatan khusus. Zhuge Senior, apa yang terjadi di sana? Semua orang bertanya. Hanya dari ekspresi Zhuge Mingren, mereka menyadari bahwa sesuatu yang tidak terduga pasti terjadi di lingkaran pertempuran di sana. Teman kecil Chu Feng, dengan persenjataan kaisar yang tidak lengkap itu, memblokir serangan bersama dari dua dewa sejati, kata Zhuge Mingren. Apa? Persenjataan kaisar yang tidak lengkap memblokir serangan dari dua makhluk abadi sejati. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kagum. Zhuge Senior, apakah kamu salah membacanya? Mungkinkah seseorang memblokir serangan itu untuk teman kecil Chu Feng? Bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Beberapa orang tidak mempercayainya. Orang tua itu tidak akan pernah salah, kata Zhuge Mingren dengan tegas. Aku tahu, aku sudah lama mendengarnya bahwa teman kecil Chu Feng memiliki senjata ajaib yang luar biasa. Sekte. Takut. Awalnya saya pikir itu hanya rumor yang dilebih-lebihkan, tapi saya tidak menyangka itu benar. Teman kecil Chu Feng sebenarnya memiliki tentara sihir yang dapat bersaing dengan makhluk abadi sejati. Tiba-tiba seseorang berkata, booming. Dan pada saat ini, suara menderu datang dari langit. Mendongak, ada awan gelap berwarna merah darah, menyebar dari lingkaran pertempuran, dan sudah mencapai puncak kepala mereka. Awan gelap berwarna merah darah, berguling-guling, hanya memancarkan nafas, energi jahat. His. Untuk beberapa saat, semua jenis suara terengah-engah bergema terus-menerus. Segera, semua orang menghubungkan awan gelap berdarah yang menutupi langit dan matahari dengan prajurit iblis. Karena energi iblis yang begitu kuat, ini adalah pertama kalinya mereka merasakannya, dan itu benar-benar terasa seperti akhir dunia. Bab 2426 Manifestasi pertama dari kekuatan. Ada prajurit iblis yang begitu kuat di dunia? Itu beberapa kali lebih kuat dari prajurit leluhur, dan prajurit iblis seperti itu sebenarnya digunakan oleh Chu Feng. Chu Feng. Dari mana asalnya? Saat ini, sementara semua orang mengagumi, mereka juga berspekulasi tentang pengalaman hidup Chu Feng lagi. Bagaimana kabarmu, Chu Feng? Namun, pada saat ini, dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang dewa jahat,
Ratu Wanita lebih khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Karena Chu Feng telah secara resmi menggunakan kekuatan pedang Dewa Jahat. Pedang ini belum lepas kendali. Pedang ini memberiku kekuatannya, dan ini untuk kugunakan. Denganmu, keabadian sejati bersaing. Chu Feng menjadi bersemangat. Benarkah? Kalau begitu cepat gunakan Thunder Armor dan Thunder Wings untuk meningkatkan kultivasimu dan hancurkan orang-orang tua dari klan surgawi Kong ini, kata Nyonya Ratu. Tidak, aku baru saja mendapatkan kekuatan pedang Dewa Jahat ini sekarang, bukan karena aku telah mencapai negeri dongeng yang sebenarnya, aku bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan rahasia. Pada titik ini, Chu Feng melihat pedang Dewa Jahat di tangannya. Dan berkata, satu-satunya hal yang dapat saya gunakan sekarang adalah pedang Dewa Jahat ini. Hanya pedang-pedang Dewa Jahat. Nyonya Ratu mengungkapkan keterkejutannya. Tapi menurutku pedang ini saja sudah cukup. Pada titik ini, Chu Feng tiba-tiba mengarahkan pedang Dewa Jahat di tangannya ke salah satu tetua tertinggi. Au! Dalam sekejap, suara aneh dan menusuk telinga datang, dan cahaya pedang berwarna merah darah menusuk lurus ke penatua tertinggi. Nafas ini benar-benar sial. Menghadapi cahaya pedang yang dipancarkan oleh pedang Dewa Jahat, penatua tertinggi benar-benar menunjukkan ekspresi panik, dia bahkan tidak berani memblokirnya, tetapi buru-buru menghindarinya. Tapi Chu Feng tidak berhenti di situ, dia mengayunkan pedang Dewa Jahat terus-menerus, dan beberapa garis cahaya pedang berwarna darah terbang keluar, membunuh penatua tertinggi itu. Sialan! Dalam keadaan seperti itu, penatua tertinggi hanya bisa mengelak terus-menerus. Bukannya dia tidak ingin melawan, hanya saja serangan Chu Feng terlalu cepat. Dan bukan karena dia tidak ingin memblokirnya, tetapi cahaya pedang berwarna merah darah yang dipancarkan oleh pedang Dewa Jahat terlalu menakutkan. Itu memberi perasaan pada orang itu, yaitu cahaya pedang itu, dia tidak bisa menghentikannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani memblokirnya. Dalam sekejap mata, tetua tertinggi itu dipaksa menjauh puluhan ribu meter oleh Chu Feng. Dan Chu Feng tidak terus mengejar, tetapi datang ke sisi Kong Shunlian. Teman kecil Chu Feng, pedangmu. Kong Shunlian juga terpana oleh pedang Dewa Jahat di tangan Chu Feng. Kong Senior, aku akan memberitahumu tentang asal-usul pedang ini di masa depan jika aku punya kesempatan. Mendengar kata-kata ini, Kong Shunlian menunjukkan keterkejutan. Namun, Chu Feng mengabaikan ekspresi Kong Shunlian sama sekali, tetapi melihat orang misterius itu dan berkata, Senior, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Anda bersedia mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkan saya. Chu Feng benar-benar berterima kasih. Aku tidak tahu apakah aku bisa meninggalkan nama. Jika Chu Feng masih hidup di masa depan, dia pasti akan membalas kebaikanmu hari ini. Tuan Chu Feng, lelaki tua ini adalah pelayanmu. Pria misterius itu berkata. Pelayan. Jawaban pria misterius itu pasti meledak di hati semua orang seperti guntur. Pelayan? Keabadian sejati yang tidak tahu dari mana asalnya sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah pelayan Chu Feng. Benar-benar memiliki asal yang luar biasa. Kalimat pelayan ini juga ditangkap oleh Zhuge Mingren, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Begitu dia mengatakan ini, semua penonton secara alami mendengarnya. Seorang pelayan peri sejati, bahkan pelayan Chu Feng adalah peri sejati, ya Tuhan, Chu Feng tidak hanya mengendalikan senjata sihir yang begitu kuat, tapi raksasa macam apa yang ada di belakangnya. Dia pasti bukan dari Hundred Refining alam biasa. Ini adalah tuan muda dari alam atas tertentu. Haha, klan surgawi Kong, oh klan surgawi Kong, kalian telah bertemu lawanmu, kan? Mengetahui hal ini,
Para penonton terkejut dan satu persatu lagi itu adalah tawa. Mereka semua ada di pihak Chu Feng, jadi berita ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat baik bagi mereka. Pada saat ini, mereka semua telah mengkonfirmasi bahwa Chu Feng jelas bukan dari alam biasa 100 perbaikan. Meskipun ada beberapa makhluk abadi yang tersembunyi di alam biasa Bailian, mereka semua sombong dan sama sekali tidak mungkin menjadi pelayan orang lain. Jadi hanya karena kata-kata orang misterius itu, semua orang menyimpulkan bahwa Chu Feng pasti seseorang dari alam atas. Dan bagaimana kekuatan seperti klan surgawi Kong dapat bersaing dengan raksasa seperti itu di alam atas? Pada saat ini, semua orang merasa bahwa tendangan klan surgawi Kong telah mengenai pelat besi, dan klan surgawi Kong pasti akan mengalami nasib buruk di masa depan. Bahkan genosida sangat mungkin terjadi. Hamba. Faktanya, Chu Feng juga sangat terkejut saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat bahwa dia memiliki seorang pelayan di tingkat peri sejati. Senior, tidak peduli siapa Anda, saya berterima kasih atas kebaikan Anda hari ini. Tetapi kejadian hari ini disebabkan oleh saya, Chu Feng, dan saya benar-benar tidak ingin melibatkan Anda, jadi Anda bisa pergi juga, dan saya dapat melakukan sisanya. Chu Feng, kamu. Ekspresi Kong Xunlian menjadi semakin terkejut, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Chu Feng, dia sebenarnya ingin bertarung melawan 3 dewa sejati sendirian? Kata-kata besar, hanya mengandalkan satu senjata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing dengan makhluk abadi yang sebenarnya? Prajurit leluhur di tangannya tiba-tiba berayun, dan seberkas cahaya berayun ke arah Chu Feng. Bilah cahaya itu bukan bilah cahaya biasa, tetapi keterampilan bela diri, dan itu juga merupakan keterampilan bela diri yang dilarang oleh Kaisar. Kekuatan menakutkan macam apa yang abadi sejati menggunakan kekuatan leluhur untuk menampilkan seni bela diri terlarang kekaisaran? Ketika kengerian itu tiba, bahkan Kong Xunlian, yang benar-benar abadi, tidak berani gegabah, dia mengangkat prajurit leluhur di tangannya dan ingin memblokir serangan itu. Namun, tepat ketika Kong Xunlian hendak bergerak, pedang dewa jahat di tangan Chu Feng tiba-tiba menusuk. Au! Cahaya pedang berwarna darah keluar dari pedang dewa jahat Chu Feng lagi. Saat berikutnya, dia bertabrakan dengan keterampilan bela diri Kaisar Tabu dari tetua tertinggi klan surgawi Kong. Yang mengejutkan adalah bahwa tabrakan ini tidak menimbulkan suara keras yang diharapkan, juga tidak menyukai riak energi yang merusak dunia. Ini seperti aliran yang mencair ke laut, menghilang dengan tenang dan sepenuhnya. Benar, alirannya menyatu ke laut. Keterampilan bela diri terlarang kekaisaran tetua tertinggi ditelan oleh cahaya pedang berdarah dari pedang dewa jahat. Pada saat ini, kekuatan cahaya pedang berdarah tidak hanya tidak melemah, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Anda tahu orang-orang yang hadir, kecuali Wang Qiang dan Chu Feng, semuanya adalah makhluk abadi. Bahkan makhluk abadi yang sebenarnya tercengang, cukup untuk melihat betapa menakjubkannya semua ini. Bab 2427 Susunan Garis Darah. Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Menghadapi cahaya pedang berdarah yang menyerang secara langsung, penatua tertinggi ini tidak memilih untuk menghindar seperti penatua tertinggi lainnya. Sebaliknya, dia menempatkan prajurit leluhur di tangannya di depannya. Cahaya keemasan menyilaukan meluap dari depan prajurit leluhur dan berubah menjadi binatang raksasa. Binatang buas ini tingginya 100 meter dan panjang 1000 meter, tampak seperti dinding tembaga dan dinding besi, tidak hanya mengeluarkan raungan yang menusuk, tetapi juga memancarkan rasa tidak bisa dihancurkan. Seolah-olah, itu adalah makhluk hidup, benteng yang hidup. Ini adalah... Mata Kong Xunlian menunjukkan keterkejutan. Sebagai anggota klan surgawi Kong,
dia mengenali asal mula keterampilan bela diri ini dalam sekejap. Apa yang digunakan penatua tertinggi adalah seni bela diri terlarang leluhur dari klan surgawi Kong yang disebut binatang penjaga tabu leluhur. Binatang penjaga tabu leluhur ini, seperti namanya, bukanlah keterampilan bela diri ofensif, tetapi keterampilan bela diri defensif. Sangat bisa dibayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki keterampilan bela diri defensif dari tingkat larangan leluhur. Untuk menggambarkan keterampilan bela diri ini dalam 4 kata, itu adalah pertahanan mutlak. Namun, pada saat ini, cahaya pedang berwarna merah darah telah mendarat di binatang penjaga dari tabu leluhur. Dan binatang penjaga tabu leluhur, yang dikenal sebagai pertahanan mutlak, mengeluarkan tangisan tragis ketika menyentuh cahaya pedang berwarna merah darah. Sama seperti serigala bertemu singa, binatang buas di dunia bertemu iblis dari neraka, itu bukan hanya suara yang tragis, tetapi juga suara pengecut dan gemetar. Di bawah suara itu, binatang penjaga tabu leluhur menjadi terdistorsi, seperti seni bela diri tabu kekaisaran sebelumnya, itu menyatu menjadi cahaya pedang berdarah. Brengsek. Melihat pemandangan ini, penatua tertinggi akhirnya menyadari ada yang tidak beres, cahaya berkedip di bawah kakinya, dan dia ingin melarikan diri. Namun, cahaya pedang berdarah terlalu cepat, dalam jarak seperti itu, tiba hampir seketika, dan menembus lengan kiri penatua tertinggi sebelum dia melarikan diri. PFFT. Darah mengucur ke udara, meskipun penatua tertinggi berhasil melarikan diri, tetapi sepotong besar daging masih hilang dari lengan kirinya. Yang terpenting, cedera seperti itu tidak ada artinya bagi seorang abadi sejati. Tetapi pada saat ini, wajah penatua tertinggi sangat dikalahkan, dengan wajah terdistorsi yang memancarkan rasa sakit yang tidak dapat disembunyikan. Darah yang terus-menerus meluap dari lukanya tidak berarti sembuh. Pedang ini sangat kuat. Kong Shunlian dan orang misterius itu, termasuk Kong Moyu, tercengang. Pada saat ini, ekspresi panik akhirnya muncul di wajah tua bangga Kong Moyu. Karena hal ini sangat luar biasa, keterampilan bela diri itu adalah binatang penjaga dari tabu leluhur. Binatang penjaga tabu leluhur, keterampilan bela diri pertahanan yang kuat, tidak berguna di hadapan cahaya pedang berwarna merah darah. Kejadian ini benar-benar membuatnya takut pada Chu Feng. Pada saat ini, dia tampaknya akhirnya mengerti mengapa ahli ramalan akan mengatakan bahwa Chu Feng akan menghancurkan klan surgawi Kong. Ini bukan pembicaraan yang mengkhawatirkan, hanya dengan mengandalkan pedang ini, Chu Feng tampaknya benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan surgawi Kong. Kamu benar-benar melukai penatua tertinggi dari klan surgawi Kong, itu benar-benar abadi. Zhuge Mingreng juga berseru di kejauhan. Chu Feng benar-benar melukai keabadian yang sebenarnya. Mengetahui hal ini, semua orang tidak hanya terkejut, tetapi juga bersemangat secara emosional. Meskipun mereka jauh, mereka semua adalah saksi. Hari ini, mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang dapat mengguncang dunia, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi di Hundred Refining Ordinary Realm. Itu adalah junior dengan basis kultivasi setengah leluhur, bertarung dengan makhluk abadi sejati, dan bahkan makhluk abadi sejati pun dikalahkan. Ini tidak mungkin, tetapi pada saat ini, itu benar-benar terjadi. Tanya saja, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kong Shunlian, kamu telah melihat semuanya. Putra ini memiliki prajurit sihir. Prajurit sihir ini sangat menentang surga. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Kong kita, kata Kong Moyu kepada Kong Shunlian. Suasana hatinya sangat berubah, bersemangat. Terserah saya kekuatan apa yang saya miliki, tetapi jika Anda, klan surgawi Kong, tidak memaksa saya, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda? Kata Chu Feng. Berhenti bicara omong kosong,
apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini, Kong Moyu berteriak dengan marah, dan tiba-tiba menembak. Kali ini, orang misterius itu tidak menghentikannya menyerang, karena dia sudah melihat bahwa tidak perlu menghentikannya, karena Chu Feng sudah bisa menghadapinya. Ah! Seperti yang diharapkan, pedang dewa jahat di tangan Chu Feng menusuk ke depan lagi, dan cahaya pedang berwarna darah terbang keluar lagi. Kali ini, seperti sebelumnya, langsung menyerap dan melahap serangan Kong Moyu, dan terbang menuju Kong Moyu. Sialan! Kong Moyu sudah pernah melihatnya sebelumnya, betapa kuatnya Lik Saber berdarah ini, jadi dia tidak berani ragu, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Desir, desir, desir. Namun, Chu Feng tidak mau melepaskannya, pedang dewa jahat di tangannya menusuk terus-menerus, dan garis-garis cahaya pedang berwarna darah juga ditembakkan terus-menerus. Saat ini, tidak hanya Kong Moyu yang sedang dalam pelarian, tetapi juga dua tetua tertinggi klan surgawi lainnya hanya dapat melarikan diri. Pikirkan tentang hal ini, tiga dewa sejati yang bermartabat dipaksa melarikan diri ke segala arah oleh Chu Feng, setengah leluhur. Adegan ini agak konyol. Atur formasi! Namun, pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, paksaan abadi lainnya turun dari langit. Itu adalah Kong Yuehua. Kong Yuehua tiba-tiba muncul dan datang ke sisi Kong Moyu. Setelah Kong Yuehua muncul, kedua tetua tertinggi bergegas ke sisi Kong Yuehua. Penatua Yuehua, kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Melihat Kong Yuehua, Kong Moyu dan ketiganya berkata bersama, aku tidak bisa mengambil tindakan terhadap orang-orang dari klan yang sama, tetapi jika Chu Feng ingin membunuhmu, aku tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Ketika Kong Yuehua mengatakan ini, dia menatap Kong Shunlian dengan penuh arti. Adapun penampilan Kong Yuehua, baik Kong Shunlian maupun orang misterius itu tidak memiliki reaksi yang tidak terduga. Dari sini terlihat bahwa Kong Yuehua seharusnya datang sejak lama, bersama dengan Kong Moyu dan lainnya. Hanya saja dia sedang memikirkan cinta lamanya dan tidak ingin mengambil tindakan terhadap Kong Shunlian, itulah mengapa dia terus menolak untuk muncul. Tapi sekarang Kong Moyu dan yang lainnya sedang dalam krisis, dia tidak punya pilihan selain muncul. Pedang di tangan anak ini sangat aneh. Bahkan suara cahaya pedang seperti lolongan roh jahat. Ini jelas bukan senjata sihir biasa, tapi senjata sihir yang sangat kuat. Kita bisa, jangan ceroboh. Mengatur formasi garis keturunan besar, terhubung dengan kehidupan, dan menggunakan kekuatan formasi untuk menghadapinya. Saat Kong Yuehua berbicara, seberkas cahaya muncul dari dantiannya. Tubuh sinar sangat aneh, seperti ular dengan kehidupan, berenang di kehampaan, mendekati Kong Moyu dan lainnya. Oke, ayo gunakan formasi garis keturunan untuk menghadapi binatang ini. Kong Moyu dan tiga lainnya tidak mengabaikan, dan saat berbicara, tubuh cahaya muncul dari dantian mereka. Segera, tubuh bercahaya dari 4 dantian Kong Yuehua terjalin di satu tempat. Dan saat berikutnya, guntur 9 warna muncul di mata Kong Yuehua dan yang lainnya. Setelah guntur 9 warna muncul, itu mulai berkumpul di dahi mereka. Segera, pola guntur yang menyerupai tulang herring muncul di dahi mereka. Tapi saat ini, aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Thunderan! Mata Chu Feng bergerak. Itu memang jalur guntur. Setelah melangkah ke True Immortal, seseorang dengan garis keturunan tingkat langit akan diblokir sebagian dari kekuatan garis keturunan tingkat langit. Semakin lemah seni mendalam hukuman diri yang dibudidayakan, semakin banyak kekuatan akan diblokir. Kami misteri hukuman diri yang kami latih adalah misteri hukuman manusia yang paling sederhana dan terlemah, jadi ketika kami masuk ke barisan keabadian sejati, kekuatan garis keturunan Tianji hampir sepenuhnya diblokir. Namun,
selama kita menggunakan garis keturunan khusus formasi besar masih bisa mengaktifkan Thunderlane. Hanya saja formasi ini terhubung dengan kehidupan dan darah dan melawan langit. Setiap kali digunakan, akan mengurangi umur formasi dan umur akan terbakar. Sangat cepat. Sederhananya, meskipun formasi yang mereka gunakan saat ini berhasil mengaktifkan jalur guntur dan menggunakan kekuatan jalur guntur lagi, harga yang mereka gunakan adalah umur mereka yang terbatas. Kong Shunlian menjelaskan. Ternyata mereka benar-benar mau berurusan denganku. Namun, sayang sekali hanya dengan kekuatan kecil ini, mereka mungkin tidak bisa membunuhku, kata Chu Feng. Dia tidak berbicara besar, pada saat ini, kekuatan pedang dewa jahat telah terungkap, dan dia bisa kurang lebih memahami seberapa kuat pedang dewa jahat saat ini. Setidaknya, bukan 4 di depan mereka, tetua tertinggi dari klan surgawi Kong dapat bersaing. Bab 2428 Tatapan Berdarah. Kata-kata besar. Teriak Kong Moyu dengan marah sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Kali ini bukan hanya dia yang bergerak, Kong Yuehua dan 2 tetua tertinggi lainnya bergerak bersama. Selain itu, mereka semua menggunakan seni bela diri terlarang leluhur. Keempat keterampilan seni bela diri leluhur terlarang berubah menjadi 4 naga guntur, dan bersama-sama mereka datang untuk menindas Chu Feng dengan raungan menembus langit. Chu Feng lari. Ekspresi Kong Shunlian berubah drastis setelah 4 naga guntur muncul. Sebagai anggota klan surgawi Kong, dia sangat menyadari kengerian naga petir. Keterampilan bela diri ini disebut transformasi naga guntur tabu leluhur. Dan perubahan kata ini memiliki banyak latar belakang. Perubahan naga petir terlarang leluhur ini dapat digabungkan menjadi keterampilan bela diri yang lebih kuat. Au! Seperti yang diharapkan, disertai dengan suara raungan naga, keempat naga guntur terjalin di satu tempat dan berubah menjadi satu sambil bergegas menuju Chu Feng. Dan naga guntur ini tidak hanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, tetapi bahkan kekuatan naga guntur beberapa kali lipat dari 4 naga guntur sebelumnya. Raungan naga bergetar dan menyebar ke segala arah. Belum lagi orang-orang di dekatnya, bahkan orang-orang yang menonton dari kejauhan pun kaget. Para penonton harus menutup telinga mereka, dan bahkan menggunakan cara khusus untuk menahan auman naga. Namun, meski begitu, masih ada orang dengan basis kultivasi rendah, yang kaget sampai berdarah dan pingsan. Terlebih lagi, mereka bahkan pingsan karena syok dan mati di tempat. Dari sini kita bisa melihat seberapa kuat naga guntur ini. Pedang dewa jahat, biarkan mereka melihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Pedang dewa jahat di tangan Chu Feng menusuk lagi, dan cahaya pedang berwarna darah menembus lagi. Au! Namun, pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Cahaya pedang merah darah tiba-tiba berubah, tidak hanya ukurannya tumbuh dengan cepat, tetapi juga berubah menjadi 2 cakar merah darah yang tajam dan besar. Cakar tajam berwarna merah darah dengan kejam mencengkeram tubuh Thunder Dragon. Wow! Pada saat ini, naga guntur, yang memiliki kekuatan menakutkan, bahkan tidak bisa bergerak 1 inci lebih dekat ke Chu Feng, dan hanya bisa menari tubuh besarnya di udara, berteriak dengan menyedihkan. Itu benar, itu adalah jeritan, jenis jeritan yang menyayat hati dan menyedihkan. Zilalala! Tiba-tiba, cakar tajam berwarna merah darah yang muncul dari mata pedang dewa jahat merobek naga guntur berkeping-keping. Guntur dan kilat bertahan di mana-mana di dunia, ke segala arah, dan jeritan naga petir, yang sekarat karena kesakitan, masih bergema. Pada saat ini, belum lagi Kong Moyu dan yang lainnya, bahkan Kong Shunlian dan orang misterius itu pun merasa ketakutan. Mereka telah melihat bahwa pedang di tangan Chu Feng pasti hidup. Ia melakukannya dengan sengaja, ia sengaja merobek-robek Brontosaurus menjadi berkeping-keping.
konfrontasi aku, kamu juga layak. Pada saat ini, mata Chu Feng memerah, dan pedang dewa jahat di tangannya menyapu kekosongan dan tiba-tiba mengayunkannya. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, beberapa lampu pedang berwarna merah darah ditembakkan dari pedang jahat Fei Lu, padat, seperti hujan meteor berwarna merah darah, terbang menuju Kong Yuehua dan yang lainnya. Dan kali ini, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Jian Guang sebelumnya. Yu Pes. Melihat pemandangan ini, Kong Yuehua dan yang lainnya merasa malu. Karena mereka tahu bahwa dengan jarak dan kecepatan seperti itu, mereka tidak bisa lagi bersembunyi, tidak bisa menghindar. Puff engah-engah. Saat berikutnya, serangkaian lightsaber berwarna darah menembus Kong Yuehua dan yang lainnya. Dengan bercak darah, mereka menembus tubuh mereka, dan bahkan formasi kelahiran mereka yang terhubung terpotong. Akhirnya, semuanya berlalu, dan dunia untuk sementara menjadi sunyi. Uhuk, uhuk. Tapi tiba-tiba, batuk yang menusuk hati memecah ketenangan dunia ini. Itu adalah Kong Yuehua dan yang lainnya, tidak hanya terengah-engah dan batuk, tetapi darah juga keluar bersamaan dengan terengah-engah dan batuk. Tidak hanya ada darah di mulut mereka, tubuh mereka juga berlumuran darah, dan tubuh fisik mereka berlubang. Sangat kuat, pedang itu sangat kuat. Zhuge Mingran di kejauhan berseru lagi. Senior, ada apa? Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Semua orang bertanya satu demi satu. Setelah narasi Zhuge Mingran sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa untuk berurusan dengan Chu Feng, 4 tetua tertinggi dari klan surgawi Kong bergabung. Susunan Natal dikorbankan, dan satu demi satu memadatkan kekuatan unik dari garis keturunan setinggi langit, jalur guntur. Adapun jalur guntur, orang-orang sangat jelas bahwa itu adalah sarana bagi pemilik garis keturunan surgawi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tetapi di alam keabadian sejati, karena kekuatan garis keturunan disegel, mereka tidak dapat dipadatkan. Sebelumnya, 4 tetua tertinggi dari klan surgawi Kong menggunakan formasi untuk memadatkan jalur guntur lagi. Ini membuat para penonton ini sangat berkeringat untuk Chu Feng. True Immortal memiliki jalur guntur, itu adalah hal yang sangat kuat. Chu Feng menang, mereka tidak bisa bersaing dengan Chu Feng. Dan sekarang, mereka semua terluka oleh Chu Feng, dan lukanya sepertinya sulit disembuhkan, jadi mereka terluka parah. Zhuge Mingran sangat bersemangat saat ini, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mendebarkan. Ini sangat kuat. Mengetahui hal ini, para penonton menjadi semakin bersemangat. Mereka semua tahu bahwa tubuh fisik dari makhluk abadi sejati telah melampaui manusia, dan mereka dapat dikatakan abadi, bahkan jika serangan biasa dapat menyebabkan bekas luka pada mereka, tubuh fisik mereka akan sembuh dengan cepat. Dan serangan yang membuat tubuh fisik abadi yang sebenarnya tidak dapat pulih, yang hanya dapat menunjukkan 1 poin, serangan itu terlalu kuat, jauh di luar jangkauan yang dapat ditanggung oleh abadi yang sebenarnya. Bunuh aku, ayolah, kenapa kamu tidak bergerak? Mata Chu Feng menjadi semakin merah, dan niat membunuh yang kuat juga terpancar dari tubuhnya. Yang paling penting, niat membunuh benar-benar terlihat dengan mata telanjang, berwarna merah darah. Pada saat ini, Chu Feng sepertinya telah menyatu dengan awan darah di langit. Memegang pedang dewa jahat di tangannya, dia berjalan di udara, berjalan menuju Kong Yuehua dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil akan membuat Kong Moyu dan yang lainnya gelisah. Tapi saat ini, Kong Moyu dan yang lainnya sudah sangat lemah, dan mereka tidak bisa terus terlibat dengan Chu Feng sama sekali. Sekarang Chu Feng akan datang, mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan mereka tetap di tempatnya, bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tapi pada saat ini, paksaan yang kuat menahan mereka,
dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dan paksaan yang menahan mereka secara alami terpancar dari pedang dewa jahat. Teman kecil Chu Feng, itu saja, luangkan hidup mereka. Melihat niat membunuh Chu Feng terangsang, Kong Xunlian buru-buru meraih lengan Chu Feng. Bagaimanapun, mereka adalah klannya, dan dia tidak ingin mereka membunuh Chu Feng, jadi tentu saja dia juga tidak ingin Chu Feng membunuh klannya. Apa katamu? Katakan padaku untuk membiarkan mereka pergi? Kamu benar-benar memintaku untuk melepaskan orang-orang yang ingin membunuhku. Chu Feng berbalik dan bertanya pada Kong Xunlian dengan suara dingin. Tapi ketika Kong Xunlian melihat tatapan Chu Feng saat ini, dia tidak hanya melepaskan lengan Chu Feng dengan tergesa-gesa, tetapi juga mundur beberapa langkah tanpa sadar. Di mata Chu Feng, dia melihat tatapan menakutkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat dia melihat Chu Feng, dia punya perasaan. Sepertinya itu sama sekali bukan Chu Feng, tapi iblis pembunuh. Kong Xunlian bukanlah orang yang takut mati, tetapi ketika dia melihat mata Chu Feng, dia merasakan ketakutan lagi di dalam hatinya. Apakah kamu tahu berapa harganya jika kamu gagal membunuhku? Chu Feng datang ke sisi Kong Moyu dan bertanya pada Kong Moyu. Jika kamu ingin membunuh, kamu dapat membunuh. Jika kamu ingin memotong, kamu dapat memotong. Jika lelaki tua itu memohon belas kasihan, aku akan mengakui kamu sebagai leluhurku, kata Kong Moyu dengan lantang. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, jadi dia sama sekali tidak berniat memohon belas kasihan. Memenuhimu. Sementara Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedang dewa jahat di tangannya, dan melihat kilatan darah, dan dia telah memotong kepala Kong Moyu. Bab 2429 Iblis Qi memasuki tubuh. Kepala Kong Moyu dipenggal, tetapi dia tidak mati. Dia melayang di depan Chu Feng, dan menertawakan Chu Feng dengan ironis. Saya benar-benar abadi, tubuh saya abadi, jadi Anda memenggal kepala saya, bunuh aku. Siapa bilang pemenggalanmu adalah untuk membunuhmu? Chu Feng balik bertanya. Lalu apa yang kamu lakukan? Kong Moyu mengerutkan kening, dia samar-samar merasakan sesuatu yang buruk dari kata-kata Chu Feng. Jangan khawatir, kamu akan tahu. Chu Feng tersenyum ringan, dan saat berikutnya tangannya yang lain tiba-tiba menusuk dantian Kong Moyu. Tidak ada gunanya, aku benar-benar abadi, bahkan jika kamu menghancurkan dantianku, kamu tidak dapat menghancurkan kultivasiku. Kong Moyu awalnya berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki beberapa cara untuk menghadapinya, tetapi setelah melihat itu masih ada metode konvensional, dia menyindir lagi. Keabadian sejati itu kuat, hanya keabadian sejati yang paling tahu, jadi Kong Moyu sangat percaya diri, dan dengan percaya diri berpikir bahwa metode Chu Feng sulit dilakukan terhadapnya. Dan memikirkannya seperti ini, dia tidak panik sama sekali, lagi pula, Chu Feng bisa melawan mereka hanya dengan tentara sihir. Tapi dia benar-benar abadi, Chu Feng hanya memiliki tentara iblis, tetapi dia tidak memiliki tingkat kultivasi, jadi dia mungkin tidak dapat membunuh mereka. Namun, Chu Feng mengabaikan Kong Moyu sama sekali, dan berkata langsung, Tuanku Ratu, apakah Anda ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi abadi sejati? Kata-kata Chu Feng secara alami ditujukan kepada Egi, tetapi dia tidak mengatakannya dalam hatinya, tetapi mengatakannya secara langsung. Jadi semua orang mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, termasuk Kong Moyu. Ya, tentu saja aku mau. Ratu Lady mengangguk dengan penuh semangat, bahkan menjulurkan lidah kecilnya tanpa sadar, dan menjilat bibirnya yang seksi, dia sangat imut dan menawan. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mencicipi asal-usul peri yang sebenarnya? Haha. Apakah kamu ingin menyempurnakan asalku untuk roh duniamu? Chu Feng, bukan karena aku meremehkanmu.
Jika kamu benar-benar abadi, kamu mungkin bisa melakukannya, tapi kamu hanya mengandalkan kekuatan senjata ajaib untuk bersaing denganku. Mengapa kamu memperbaiki milikku? Asal aku benar-benar abadi. Tubuh fisikku berbeda dari orang biasa. Dengan kultivasi setengah leluhurmu, kamu bahkan tidak tahu dari mana asal Lao Zu. Kong Moyu mencibir lagi. Benarkah? Namun, Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, bukankah itu ada di sini? Segera. Setelah Chu Feng selesai berbicara, kekuatan hisap yang agung terpancar dari telapak tangan Chu Feng. Itu menyelimuti tubuh Kong Moyu. Ah! Saat berikutnya, Kong Moyu mengeluarkan teriakan yang sangat melengking. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak. Kong Moyu meraung dengan enggan, karena asalnya disempurnakan oleh Chu Feng. Aku tidak hanya bisa menemukan asalmu, tapi aku juga bisa membuatmu sengsara. Senyum di sudut mulut Chu Feng menjadi semakin dalam. Hanya saja senyumnya tidak hanya aneh, tetapi juga sangat jahat. Chu Feng tidak pernah memiliki senyum seperti itu di wajahnya, seolah-olah ini sama sekali bukan Chu Feng. Berhenti! Wajah menyakitkan Kong Moyu berubah, dan bahkan suaranya bergetar. Tidak hanya asal abadi sejatinya yang disempurnakan oleh Chu Feng, tetapi dia juga merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, yang tak tertahankan baginya. Jika kamu ingin aku berhenti, tolong mohon padaku, kata Chu Feng. Kong Moyu jelas tidak ingin memohon belas kasihan dari Chu Feng, jadi dia mengatupkan giginya dan berhenti bersuara. Namun, Chu Feng sepertinya sudah siap dengan reaksi Kong Moyu, sudut mulutnya terus naik, dan dia hanya menatap Kong Moyu seperti itu, seolah menunggu Kong Moyu untuk berkompromi. Dan pada saat ini, orang lain yang hadir juga tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Chu Feng benar-benar bisa membawa rasa sakit seperti itu pada Kong Moyu. Lagi pula, saat ini Chu Feng menggunakan tangannya sendiri untuk menembus tubuh Kong Moyu alih-alih menggunakan prajurit iblis itu. Mungkinkah Chu Feng sudah memiliki kekuatan seperti itu tanpa membutuhkan tentara sihir? Wajah Kong Moyu menjadi semakin terdistorsi, dan kulitnya terus berubah. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara gemetar tapi lebih lemah, "Tolong, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Aku pergi." Kong Moyu sebenarnya memohon belas kasihan Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Kong Yuehua, Kong Shunlian, dan yang lainnya tercengang. Sejak kecil Kong Moyu adalah orang yang sangat keras kepala. Sepertinya Kong Moyu tidak pernah melihat Kong Moyu memohon belas kasihan sejak kecil. Tapi sekarang, Kong Moyu memohon belas kasihan Chu Feng. Hehe. Namun, untuk belas kasihan Kong Moyu, senyum Chu Feng tidak berubah, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Oleh karena itu, Chu Feng masih menyempurnakan asal-usul Kong Moyu, dan siksaan terhadap Kong Moyu tidak berkurang. Chu Feng, aku sudah memohon belas kasihan. Kenapa kamu tidak berhenti? Berhenti sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu masih memiliki integritas? Namun, senyum di sudut mulut Chu Feng bahkan lebih kuat, dan dia berkata, untuk orang tercela sepertimu, aku tidak perlu jujur. Setelah mengatakan itu, isapan di telapak tangan Chu Feng menjadi lebih kuat, dan Kong Moyu mengirimkan jeritan semakin buruk. Asalnya dengan cepat dikeringkan dan disempurnakan oleh Nyonya Ratu. Chu Feng, biarkan dia pergi. Pada saat ini, Kong Shunlian tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Namun, Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya, dan dia tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Tidak. Akhirnya Kong Moyu mengucapkan kata terakhir yang serak, lalu dia terdiam. Mati, keabadian sejati ini sudah mati,
dia tersedot hingga kering dan mati tanpa jejak kehidupan. Chou Feng, dia membunuh Kong Moyu, penatua tertinggi dari klan surgawi Kong. Seorang abadi sejati telah jatuh dan dibunuh oleh Chou Feng. Zhuge Mingren, yang berada di kejauhan, melihat semua ini dan tidak bisa membantu tetapi mendesah seru. Setelah mendengar berita tersebut, semua penonton juga mengeluarkan suara yang luar biasa. Lagi pula, orang yang meninggal itu benar-benar abadi. Selanjutnya, giliranmu. Setelah membunuh Kong Moyu, Chou Feng tidak bersiap untuk menjaga, tetapi mengarahkan pandangannya pada Kong Yuehua dan mulai berjalan menuju Kong Yuehua. Chou Feng berhenti. Melihat ini, Kong Shunlian berteriak, lalu dia memegang prajurit leluhur dan bergegas menuju Chou Feng lagi. Dia ingin menghentikan Chou Feng. Namun, ketika Chou Feng mengangkat lengannya, lapisan api merah yang mengerikan meluap dari lengannya. Dan kesombongan merah itu bahkan lebih ganas, secara paksa memukul mundur Kong Shunlian yang jaraknya tidak jauh dari Chou Feng. Tidak baik, energi iblis telah masuk ke dalam tubuh. Melihat pemandangan ini, hati Nyonya Ratu menegang. Sebelumnya, Chou Feng sendiri mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa dia gunakan adalah pedang dewa jahat di tangannya. Tapi sekarang, tidak hanya pedang dewa jahat itu sendiri, tetapi bahkan Chou Feng telah menguasai kekuatan pedang dewa jahat. Dan berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Chou Feng, mustahil bagi Chou Feng untuk menyerang Kong Shunlian bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, hanya ada satu kemungkinan, Chou Feng telah diserang oleh pedang dewa jahat, dan tidak hanya memperoleh kekuatan pedang dewa jahat, tetapi juga mulai terkikis oleh sifat jahat dari jahat. Pedang dewa. Chou Feng seperti itu sangat berbahaya, karena Chou Feng memiliki perasaan, tetapi prajurit iblis ini tidak. Selanjutnya, jika tidak dilakukan dengan baik, akan terjadi pembantaian. Tidak hanya orang-orang dari klan surgawi Kong yang akan berada dalam bahaya, bahkan Kong Shunlian dan Wang Qiang pun akan berada dalam bahaya. Tapak tat. Benar saja, seperti yang dipikirkan Ratu Wanita, saat menjatuhkan Kong Shunlian ke udara, Chou Feng bahkan tidak melihat Kong Shunlian. Sebaliknya, dia memegang pedang dewa jahat dan membawa aura pembunuh yang mengerikan, selangkah demi selangkah, pergi ke Kong Yuehua. Tapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba lewat di belakang Chou Feng, terbang menuju Kong Yuehua, dan akhirnya menyelimuti Kong Yuehua. Itu adalah mangkuk tembaga, harta kelahiran Kong Shunlian. Kong Shunlian telah mengeluarkan harta kelahiran dari tubuh Wang Qiang, dan menutupi tubuh Kong Yuehua. Kamu harus menghentikanku. Chou Feng akhirnya menatap Kong Shunlian. Tapi saat ini, tatapan Chou Feng telah benar-benar berubah. Tidak ada jejak emosi dalam tatapannya pada Kong Shunlian, seolah-olah dia dan Kong Shunlian adalah orang asing. Kong Shunlian, cepatlah, tinggalkan kami sendiri, dia benar-benar akan membunuhmu. Kong Yuehua juga menyadari bahwa Chou Feng salah. Ketika mencoba menghalangi Kong Shunlian, dia mencoba menggerakkan tubuhnya, mencoba keluar dari kafan harta karun hidupnya dan melarikan diri dari perlindungan Kong Shunlian. Namun, saat Kong Yuehua keluar dari harta kelahiran bergerak dan menyelimuti Kong Yuehua lagi. Ini secara alami dikendalikan oleh Kong Shunlian. Chou Feng, jika kamu membunuhnya, bunuh aku dulu, kata Kong Shunlian dengan tegas kepada Chou Feng. Kong Shunlian saat ini sama seperti dia memperlakukan Kong Moyu dan yang lainnya sebelumnya. Dia tidak mengizinkan anggota klan surgawi Kong untuk membunuh Chou Feng, dan demikian pula, dia tidak mengizinkan Chou Feng untuk membunuh bangsanya. Sebelumnya, ketika Chou Feng membunuh Kong Moyu, dia gagal bereaksi, tetapi sekarang dia telah bereaksi. Oleh karena itu, meskipun Anda mempertaruhkan nyawa, Anda harus melindungi Kong Yuehua. Sama seperti sebelumnya,
melindungi Chu Feng di depan orang-orang dari klan surgawi Kong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Chu Feng bertanya pada Kong Xunlian, tidak hanya matanya yang merah darah, tetapi suaranya juga sangat dingin. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu sekarang, tapi meski begitu, lelaki tua itu tidak bisa berpangku tangan. Ayolah, karena kamu bersikeras membunuh, maka bunuh aku dulu. Pada titik ini, Kong Xunlian menutup matanya, dan dia sudah siap. Bersiap untuk mati. Kakak, tenanglah, itu senior Kong Xunlian, kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Wang Qiang juga mulai membujuknya. Karena dia juga menyadari bahwa Chu Feng mungkin dikendalikan oleh sihir tentara, dan dia menjadi sangat tidak rasional. Dalam situasi ini, Chu Feng mungkin benar-benar membunuh Kong Xunlian. Namun, Chu Feng tiba-tiba tersenyum saat ini, tapi senyumnya sangat jahat dan aneh, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Bab 2430 bencana sudah dekat. Tiba-tiba, Chu Feng memandang Wang Qiang dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya, karena dia adalah harta dalam hidupnya, dan dia tidak bisa menghentikanku sama sekali." Karena itu, pedang dewa jahat di tangan Chu Feng beralih ke Wang Qiang. Kong Yuehua menusuk di masa lalu. Begitu cahaya pedang berwarna darah keluar, itu segera membuat suara lain, hantu yang menangis dan serigala yang melolong, suara yang mengejutkan. Dan cahaya pedang berwarna darah terbang melintasi udara, dan secara akurat mendarat di harta kelahiran di luar tubuh Kong Yuehua. Ada suara yang menusuk telinga, dan cahaya keemasan keluar pada saat yang sama. Mangkuk tembaga juga muncul, tetapi pada saat ini, mangkuk tembaga, seperti cahaya keemasan, telah terkoyak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke segala arah, dan pergi. Harta kelahiran Kong Xunlian tiba-tiba dihancurkan oleh pedang Chu Feng. Tahukah Anda, harta kelahiran ini konon tidak bisa dihancurkan kecuali Kong Xunlian mati. Tapi sekarang, Chu Feng tidak menyerang Kong Xunlian, tetapi langsung menyerang harta karun hidupnya sendiri. Membukanya seperti ini, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Pada saat yang sama, Kong Xunlian juga memuntahkan seteguk darah. Dan setelah memuntahkan seteguk darah ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia yang berdiri kokoh di kehampaan tiba-tiba bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, bahkan tidak mampu berdiri dengan kokoh. Tepat pada saat ini, dia tampak berusia beberapa dekade, hampir seperti orang yang akan mati. Kong. Senior Kong, kamu baik-baik saja. Wang Qiang melangkah maju dan mendukung Kong Xunlian. Pada saat yang sama, orang misterius itu juga datang ke sisi Kong Xunlian. Tetapi pada saat ini, Chu Feng, yang telah menghancurkan harta karun hidupnya, tidak terus menyerang Kong Yuehua, tetapi tetap diam. Tepatnya, dia tidak bergerak, karena lengan pedang dewa jahat yang dia pegang erat-erat masih bergetar hebat. Sialan! Tiba-tiba, Chu Feng berbicara, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Setelah itu, Chu Feng melihat pedang dewa jahat di tangannya, dan bertanya, "Mengapa kamu terus menanamkan niat membunuh dan mengganggu pikiranku?" Ke telinganya, "Setan kecil, mereka ingin membunuhmu. Apakah kamu masih ingin membiarkan mereka pergi?" Senior Kong Xunlian mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya hari ini, tapi sekarang dia ingin menghentikannya dengan sekuat tenaga, jadi aku tidak bisa menyakitinya, kata Chu Feng. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganmu, jika kamu menghentikannya lagi, kamu akan membunuhnya, kata pedang dewa jahat. Senior Kong baik padaku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Kata Chu Feng. Kebajikan wanita, karena kamu tidak tahan untuk membunuh mereka, aku akan membunuh mereka untukmu hari ini. Setelah pedang dewa jahat mengatakan ini,
Chu Feng merasakan niat membunuh mengalir ke tubuhnya lagi dan lagi. Niat membunuh ini terlalu kuat, hampir sepenuhnya melahap rasionalitas Chu Feng. Sudah sulit baginya untuk tetap tenang, hatinya penuh kebencian, penuh niat membunuh. Hanya ada satu hal yang ingin dia lakukan sekarang. Bunuh semua klan surgawi Kong semuanya. Ratu-ratuku, aku. Aku dikendalikan oleh prajurit iblis ini. Tolong aku, bantu aku menyingkirkan niat membunuh ini. Chu Feng melihat ada sesuatu yang salah, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Nyonya Ratu. Chu Feng, bukannya aku tidak membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal semacam ini. Selain itu, sejujurnya, bahkan jika aku bisa membantumu, aku tidak akan membantumu sekarang. Orang-orang tua ini harus dibunuh, dan orang-orang dari klan surgawi Kong juga harus dibunuh, segera. Kata Ratu Lady-nya. Sialan. Mata Chu Feng memerah, dan dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sulit. Tiba-tiba, Chu Feng bergerak, dan dia mengulurkan tangannya ke arah Kong Yuehua. Berhenti! Melihat adegan ini, Kong Shunlian berseru dengan suara serak. Namun, dia terluka parah, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Kong Yuehua, dia terluka parah oleh Chu Feng sejak lama, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan saat ini. Jadi, dia menutup matanya dan bersiap untuk mati. Di mata Wang Qiang dan yang lainnya, Kong Yuehua juga ditakdirkan untuk mati. Namun, setelah Chu Feng menangkap Kong Yuehua, dia tidak membunuhnya, tetapi melemparkannya ke Kong Shunlian. Adegan ini melebihi harapan semua orang. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah ini, pergilah, jika Anda ragu sejenak, saya dapat membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Kata Chu Feng kepada Kong Shunlian dan yang lainnya. Pada saat ini, rambut panjangnya berkibar, dan dia adalah seorang pembunuh. Kesombongan berwarna merah darah memancar dari sekujur tubuhnya, saling memantulkan dengan awan darah di langit. Pada pandangan pertama, dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti setan besar. Ayo pergi, Chu Feng telah dikendalikan oleh prajurit iblis itu, dan segera kita bahkan tidak akan mengenal satu sama lain. Pada saat ini, Wang Qiang dan yang lainnya hampir yakin bahwa Chu Feng telah dipengaruhi oleh prajurit iblis itu, dan apa dia lakukan saat ini bukanlah niatnya. Cepat! Melihat Kong Shunlian dan yang lainnya masih ragu-ragu, Chu Feng meraung marah. Segera setelah raungan ini terdengar, riak energi yang kuat menyapu, bahkan keabadian sejati pun tertiup tak tertahankan. Tuan, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan melindungi mereka. Pria misterius itu mengerti keinginan Chu Feng, meraih Kong Shunlian, Kong Yuehua, dan Wang Qiang dan segera pergi. Setelah Kong Yuehua dan yang lainnya pergi, Chu Feng melihat pedang dewa jahat di tangannya dan berkata, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Jie, nak, lepaskan. Dewa jahat ini berjanji bahwa setelah hari ini, orang-orang dari 100 alam biasa pemurnian tidak akan pernah berani menggertakmu lagi. Suara pedang dewa jahat datang lagi. Heh. Pada saat ini, senyuman muncul di sudut mulut Chu Feng, dan senyuman ini sangat menakutkan. Tapi tidak ada yang tahu apakah senyum ini milik Chu Feng atau dewa jahat. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba mengayunkan pedang dewa jahat di tangannya, dan seberkas darah menebas klan surgawi Kong, dan kepala dua tetua tertinggi lainnya terputus. Pada saat yang sama, Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kedua tetua tertinggi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Hanya saja hanya ada satu tangisan, karena mereka sudah mati di saat berikutnya, dan asal mereka telah ditelan oleh Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng membuka telapak tangannya,
dan meraih kepala 3 tetua tertinggi klan surgawi Kong, termasuk Kong Moyu, di tangannya, dan dengan cepat terbang menuju ke arah di mana klan surgawi Kong berada. Chu Feng ada di sini, dia tidak ingin membunuh kita. Melihat Chu Feng terbang ke arahnya, Zhuge Mingren dan orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan kepanikan. Adegan sebelumnya semua dilihat oleh Zhuge Mingren, mereka sudah tahu bahwa Chu Feng memiliki niat membunuh, dan mereka sangat takut Chu Feng akan membunuh mereka. Lagi pula, dalam waktu singkat, 3 dewa sejati telah mati di tangan Chu Feng. Namun, Chu Feng lewat dalam sekejap, dan dia tidak menyerang para penonton ini, tetapi terbang langsung menuju klan surgawi Kong. Namun, niat membunuh yang kuat itu membuat semua bulu berdiri, dan beberapa kaki bahkan menjadi lemah karena ketakutan. Semua orang ditakuti oleh Chu Feng saat ini. Zhuge Senior, apakah kamu tahu? Teman kecil Chu Feng, apa yang akan dia lakukan? Dengan panik, seseorang bertanya pada Zhuge Mingren. Lagi pula, di antara mereka, hanya Zhuge Mingren yang bisa melihat apa yang terjadi dan detailnya. Zhuge Mingren menghela nafas, melihat ke arah klan surgawi Kong dan berkata, hari ini, klan surgawi Kong mungkin dalam masalah besar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.